Nah, salah satu momen yang bakalan menarik adalah bulan Ramadan. Hampir dipastikan setiap tahun dia selalu menarik perhatian sebulan penuh terutama di wilayah Indonesia ya, untuk audiens Indonesia. Momen Ramadan ini menjadi penting, namun biasanya untuk kita menentukan tema konten apa nih yang untuk Ramadan, kadang kita ada kesulitan ya. Mungkin karena kurang ide atau hal lainnya. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan mencoba membahas 20 niche terbaik menurut pandangan saya pribadi untuk membantu kamu membuat konten bertema Ramadan. Saat ini, semakin banyak konten kreator Indonesia yang bermunculan, baik itu di YouTube, TikTok, Instagram. Perkembangan teknologi saat ini juga termasuk alat-alat AI seperti ChatGPT, ElevenLab untuk voice atau Bing Copilot untuk kita bikin image, foto baru. Secara signifikan, tools-tools ini mendukung efektivitas kita sebagai pembuat konten. Untuk menarik perhatian penonton, kreator harus dapat menyelaraskan diri dengan topik-topik yang sedang trending atau yang sedang hot-hotnya menarik perhatian audiens. Mari kita mulai. List topik pertama, resep masakan Ramadan. Indonesia dari Sabang hingga Merauke, berjajar pulau-pulau, beribu macam masakannya. Resep masakan Ramadan tentu akan semakin menggugah selera. Dari list topik ini, kamu dapat mencoba turunan ide kontennya sebagai berikut. Untuk list yang pertama, resep masakan Ramadan. Turunan pertamanya kita coba ketik resep buka puasa, hidangan praktis Ramadan. Langsung terlihat di sini untuk konten yang udah setahun lebih pun view-nya masih bagus. Di sini ada stok lauk Ramadan untuk 30 hari. Nah, ini udah terbayang ini membuat konten untuk 30 hari, satu hari satu konten itu bisa. Nah, ada juga 7 macam stok lauk frozen praktis untuk menu sahur. Terkait sama ini, 11 bulan yang lalu view per hoursnya 400 lebih, sangat menarik ya. Coba kita short berdasarkan banyaknya view. Semakin terlihat sini 7 ide menu sahur mudah. 2 tahun yang lalu view-nya hingga kini masih ada sekitar 3 juta view. 7 resep tumisan untuk seminggu, cocok untuk Ramadan gitu ya. Untuk sahur, buka puasa. Sangat menarik. Coba filter lagi untuk yang kita coba tahun ini saja ya. Nah, tahun ini aja nih ada 11 bulan yang lalu view-nya ya. Jadi potensial untuk membuat niche untuk Ramadan, resep buka puasa, hidangan praktis Ramadan. Nah, lihat view-nya di sini, total view 1,2 juta ya. Komennya banyak sekali dan juga like-nya juga tuh. Ini teks yang digunakan ya. Untuk lebih optimalkan, coba menggunakan hashtag yang sama dengan video yang sudah terbukti ada subscriber, ada view-nya yang banyak ya di sini. Ini bisa. Oh ya, ini menggunakan plugin video analitik dari YouTube tadi. Ya, ada juga fitur IQ juga ada di sana. Di sini video yang dipublish 2 tahun yang lalu di channel ini, kita menggunakan sampel di channel Tri Pujis ya. Itu mendapatkan 3.100.000 dalam 2 tahun. Nah, coba kita hitung ya, berapa dia kira-kira dapat berapa hasil dari YouTube Ad-nya kita. 3.100.000 dibagi 1.000 view. Jadi sekitar 3.100. Coba kita kalikan iklannya ya. Misal untuk Indonesia, asumsi per 1.000 view kita dibayar $1. $1 di Indonesia itu setara dengan 15.000, sekitaran segitu. Maka selama 2 tahun
video ini saja menghasilkan 46.500.000. Coba kita bagi jadi per harinya, kita pengen tahu itu berapa ya. Bagi 2, ini 2 tahun misalnya. Terus kita bagi 360 hari. Jadi per harinya dia menghasilkan 64.500 dari satu video ini. Lumayan, sangat lumayan ini. Kayak ada yang menyewa video kita gitu ya. Jadi kayak kita punya kontrakan sendiri. Ya, bercanda. List yang kedua tentang tips amal dan ibadah. Pada bulan Ramadan, kata kunci pencarian tentang bagaimana cara sholat taraweh, sholat witir, bagaimana cara belajar membaca Al-Quran dan sebagainya. Kata kunci terkait hal itu cenderung naik di bulan Ramadan. Coba kita ketikkan panduan sholat tarawih dan witir. Di sini dilihat hasilnya. Ada video yang diupload 2 tahun yang lalu, view-nya sudah mencapai ratusan ribu ya, hampir 500.000 di sini. Nah, di sini ada juga bimbingan sholat sunnah tarawih rakaat 8 rakaat dan sebagainya. Cukup menarik. Coba kita short berdasarkan jumlah view-nya. Dan ini masih terkait sama ibadah, amal dan ibadah ya, untuk di sholat tahajud, sholat taraweh, witir dan sebagainya. Bisa dilihat di sini video tentang ibadah dan amal di sini. Ini mampu menarik perhatian hampir 1 juta view ya, dan like lebih dari 7.000 like, komen ratusan orang. Jadi sangat menarik untuk membuat konten-konten tentang amal dan ibadah menjelang Ramadan. Kita bisa menggunakan itu menjadi salah satu niche topik yang bisa kita buat untuk menarik audiens masuk ke channel kita. Selanjutnya konten inspiratif dan motivasi tentang misal kisah-kisah inspiratif tokoh muslim. Ada juga motivasi untuk meningkatkan iman dan takwa, spiritualitas di bulan Ramadan, gimana cara meningkatkannya, tip menjaga khusyuk puasa dan menjauhi godaan, dan juga ceramah-ceramah atau kajian Ramadan yang singkat dan mencerahkan. Ini salah satu contoh konten inspiratif dan motivasi, yaitu channel Kisah Islam. Dia memiliki 1,6 juta subscriber dengan 373 video ya. Lifetime-nya dia kurang lebih sekitaran 138 juta views ya. Di 30 hari terakhir 1,6 juta view. Upload 40 video. Keyword-keyword yang dipakai di sini cerita Islami dan sebagainya ya. Coba kita lihat di bagian videonya. List terpopuler itu coba kita lihat di sini. Untuk list populernya sangat spektakuler ya di sini. Ada yang 9 juta, ada yang 7 juta view dan sebagainya. Ini semua konten-konten inspiratif motivasi Islami ini merupakan konten-konten green content yang selalu dilihat sama orang. Konten ini sangat menarik ya. Untuk niche Ramadan ini sangat menarik untuk kita membuat konten. Konten niche Ramadan selanjutnya yaitu edukasi dan kajian Islam. Kita bisa membahas tentang misalnya tafsir Al-Quran dengan tematik Ramadan, atau belajar bahasa Arab selama Ramadan, atau membahas tentang fikih Ramadan dan sebagainya, sejarah dan makna di balik tradisi Ramadan, atau edukasi dan kajian terkait lainnya yang
bertema Ramadan. Contoh channelnya salah satunya adalah ini, Harokah Islamiyah. Dia memberikan konten pembelajaran bahasa Arab ya. Lihat di sini konten terpopulernya yang view ratusan ribu ya. Sangat menarik dan ini green content semua. Jadi sepanjang waktu kapan aja selama orang masih membutuhkan bahasa Arab gitu, masih pengen belajar, dia pasti akan mencari konten itu di YouTube. Sangat menarik nih. Nis Ramadan selanjutnya yaitu konten Islami untuk anak-anak. Dimulai dari hafalan surat-surat pendek untuk anak-anak, bisa tentang edukasi atau aktivitas seru untuk Ramadan buat anak-anak, sampai cerita-cerita teladan Nabi, sahabat Nabi, dan juga dongeng-dongeng pengantar tidur bertema Ramadan. Tema yang menyasar ke anak-anak dengan visual yang menarik, apalagi dengan adanya karakter-karakter tertentu yang menarik perhatian anak-anak, dia bisa sangat berhasil ya. Bisa dilihat di sini jutaan view, dan ini green content sekali, walaupun kontennya udah lama banget diupload, tapi tetap aja dia memberikan view sangat bagus. Ini contohnya channel Kastari Sendra, di sini monetize ya, udah lama, dan kontennya itu selalu dibuka nih, selalu dilihat oleh anak-anak kita ya. Sangat menarik dan cocok untuk dicontoh untuk besok membuat konten bertema tentang Ramadan. Ini selanjutnya cocok untuk yang suka jalan-jalan ya. Jadi ini tentang review dan rekomendasi. Kita bisa mereview tentang wisata halal, tempat-tempat wisata yang ramah dengan aktivitas Ramadan. Bisa juga merekomendasikan produk makanan atau minuman halal ya, kulineri. Bisa kita mereview tentang perlengkapan ibadah di masjid-masjid ya, di mall, kan ada masjidnya tuh. Dan ini ada sesuatu yang baru ya, kita bisa merekomendasikan aplikasi-aplikasi Islami yang mana yang ramah dan yang cocok untuk menunjang ibadah selama Ramadan. Ini salah satu contoh video yang bikin menarik ya, orang Indonesia gitu. Ini baru diupload 11 bulan yang lalu ya, menarik perhatian hingga 1 juta view. Pertama, dia mereview tentang makanan halal di Thailand ya. Bagi orang Indonesia, pemirsa Indonesia itu tentu bikin penasaran, di negeri orang, di Thailand lagi ya, apa ada sih wisata halalnya dan gimana sih wisata halalnya gitu. Dan ternyata benar, di sini dia menarik perhatian sampai 1 juta view lebih gitu ya, hanya dalam waktu 11 bulan, dan like komennya sangat banyak di sini. Vlog Ramadan, kamu bisa membagikan kegiatan Ramadan kamu sehari-harinya, berbagi kebaikan di bulan Ramadan, ataupun menjelajahi tempat-tempat yang menarik untuk kegiatan Ramadanmu. Bisa juga vlog sambil menjelaskan tentang tradisi lokal Ramadan di tempatmu. Salah satu contohnya adalah video ini, baru 2 hari diupload kemarin, dia langsung menarik perhatian 27.000 penonton. Dan yang komen udah ratusan. Tradisi lokal selalu menarik perhatian bagi pemirsa di Indonesia ya, terutama bagi orang yang penasaran bagaimana sih tradisi di daerah tertentu. Ini selanjutnya adalah live streaming konten-konten Islami. Bisa live streaming tadarus Quran, kajian Ramadan, ceramah-ceramah, kultum Ramadan, atau bahkan live streaming mengajar memasak menu-menu Ramadan.
video live streaming murotal Quran. Jadi selama Ramadan kecenderungannya orang mencari kebaikan termasuk di YouTube, dan dia pengen mendengarkan Quran juga gitu. Murotal Quran menjadi salah satu alternatif yang diminati oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Dan ini contohnya yang melihat saat ini 1000 lebih orang yang melihat murotal ini. Dan kita lihat di channelnya dia udah monetize. Murotal ini juga sangat bagus untuk menambah jam tayang ya, karena dilakukan secara live. Bayangkan 30 hari lebih nanti pada saat Ramadan kita bikin live streaming murotal seperti ini, maka jam tayang akan cepat kita peroleh. Konten humor Islami cocok buat ngabuburit pada saat jam-jam kritis, orang udah makin lapar, dia butuh humor. Konten video humor selalu menjadi favorit, salah satu favorit lah di YouTube ya. Salah satunya humor. Coba kita simak sebagian dari konten yang berikut ini. Jadi ini menarik sekali karena konten video humor ya, tetap ada ceramahnya ada gitu, tapi dikemas dengan kemasan humor gitu ya, dan engagementnya jadinya sangat bagus di sini. Banyak yang ketawa, banyak yang bilang nih seru banget, bikin ketawa sendiri gitu sebagainya ya, mencerahkan, menghibur dan sebagainya nih di sini. Jadi di sini video ini sendiri mampu menarik perhatian 4.000 lebih view ya, dengan like lebih dari 7.000 dan komen 189. Sangat menarik jika humor dikemas dengan baik. Niche konten selanjutnya tentang Ramadan, kita bisa membuat topik podcast, bisa berdiskusi obrolan tentang seputar Ramadan, mengundang narasumber ahli agama, atau berbagi tip trik selama Ramadan gitu bersama dengan format podcast, atau sesimpel berbagi cerita inspiratif Ramadan, tapi tetap menggunakan format konten podcast. Contoh-contoh konten podcast Ramadan cukup banyak ya. Jadi nanti tinggal lihat-lihat beberapa contoh yang bisa ditiru, amati, modify gitu ya, untuk membentuk format podcast Ramadan versi kamu sendiri. Demikianlah 20 niche konten Ramadan. Tapi baru 10 ya? Oke. Bagi yang pengen tahu selengkapnya, komen dan baca deskripsi ya.